Coba dengarkan baik-baik. Kalau Anda termasuk orang yang sering mandi di tengah malam, apalagi di atas jam 12, tolong jangan skip video ini. Karena apa yang akan saya sampaikan bukan mitos, bukan cerita horor, dan bukan juga menakut-nakuti. Ini adalah fakta medis yang jarang dijelaskan dengan bahasa sederhana. Padahal, dampaknya bisa diam-diam merusak tubuh tanpa Anda sadari. Dan yang lebih mengejutkan, banyak orang baru sadar setelah masuk usia lanjut, saat tubuhnya sudah tidak bisa memperbaiki diri secepat dulu. Jadi, kalau Anda ingin tetap sehat, ingin panjang umur, dan tidak ingin menyesal di kemudian hari, tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan. Di kanal ini, saya tidak akan menggurui, tidak akan menakut-nakuti, tapi saya akan menjelaskan apa yang benar-benar terjadi di tubuh Anda dengan bahasa yang mudah dipahami berdasarkan ilmu kedokteran. Sebelum kita lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap informasi kesehatan penting seperti ini tidak terlewat oleh Anda dan keluarga. Baik, sekarang kita masuk ke inti. Mengapa mandi di tengah malam sering dikaitkan dengan masalah kesehatan? Saya tegaskan dulu di awal, air dingin bukan musuh, dan mandi itu menyehatkan. Namun, waktu mandi dan kondisi tubuh saat mandi itulah yang sering diabaikan. Di dunia medis, tubuh manusia memiliki ritme biologis yang disebut ritme sirkadian. Ritme ini mengatur suhu tubuh, tekanan darah, denyut jantung, hormon, dan kesiapan sistem saraf. Pada malam hari, terutama setelah pukul 23 malam, tubuh secara alami menurunkan suhu inti, menurunkan tekanan darah, memperlambat denyut jantung, dan mengalihkan energi untuk pemulihan sel. Ketika Anda mandi di tengah malam, terutama dengan air dingin, tubuh dipaksa melakukan reaksi kebalikan secara tiba-tiba. Inilah yang menjadi masalah medis, bukan airnya, tapi kejutan fisiologisnya. Yang sering terjadi di lapangan adalah begini. Pasien datang ke klinik, mengeluh, sering pusing saat bangun pagi. Dada terasa tidak nyaman. Jendi terasa kaku. Jantung berdebar tanpa sebab. Atau mudah lelah padahal tidak banyak aktivitas. Dan saat ditelusuri lebih dalam, kebiasaan kecil ini muncul berulang-ulang. Dok, saya biasa mandi jam 12 malam, kadang jam 1, biar segar katanya. Masalahnya, tubuh tidak menganggap itu sebagai penyegaran. Tubuh menganggap itu sebagai stres mendadak. Yang membuat ini semakin menarik adalah, tidak semua orang langsung merasakan dampaknya. Anak muda mungkin merasa, saya baik-baik saja. Tapi, di dalam tubuh, terjadi proses yang akumulatif, pelan, diam, dan baru terasa puluhan tahun kemudian. Dan disinilah kabar baiknya. Kabar baiknya, tubuh manusia itu luar biasa pintar. Selama kita memberi perlakuan yang tepat, banyak dampak negatif ini bisa dicegah, bahkan dipulihkan secara bertahap. Dan nanti, di bagian ketiga, saya akan jelaskan 6 hal baik yang akan terjadi pada tubuh saat Anda mengatur ulang kebiasaan mandi malam dengan benar. Bukan hanya soal jantung, tapi juga kualitas tidur, tekanan darah, sendi, syaraf, dan usia biologis Anda. Namun sebelum ke sana, kita perlu memahami dulu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat mandi di tengah malam. Karena tanpa pemahaman ini, solusi apapun hanya akan terasa setengah-setengah. Di bagian berikutnya, saya akan jelaskan secara rinci apa dampak mandi tengah malam terhadap sistem saraf dan jantung, siapa saja yang paling beresiko, dan mengapa efeknya sering tidak langsung terasa. Pastikan Anda tetap bersama saya, karena ini menyangkut kesehatan jangka panjang Anda sendiri. Sebelum kita membahas manfaat dan solusi, kita perlu jujur dulu pada tubuh kita sendiri.
Karena dalam dunia kedokteran, setiap kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang akan meninggalkan jejak fisiologis. Dan mandi di tengah malam adalah salah satu kebiasaan yang sering diremehkan. Mari saya jelaskan secara sederhana. Saat malam hari, terutama setelah pukul 23 hingga 3 pagi, tubuh manusia masuk ke fase yang disebut parasympathetic dominance. Artinya, saraf parasimpatis lebih aktif, tubuh berada pada mode istirahat, pembuluh darah lebih rileks, tekanan darah menurun, detak jantung melambat. Ini adalah waktu emas pemulihan tubuh. Ketika Anda mandi di tengah malam, terutama dengan air dingin, yang terjadi adalah aktivasi mendadak saraf simpatis. Saraf simpatis ini bertugas untuk respon kaget, respon stres, kondisi siaga darurat. Tubuh Anda tiba-tiba menerima sinyal, ada bahaya, bersiap sekarang. Padahal, tidak ada bahaya. Namun tubuh tidak bisa membedakan niat. Yang ia pahami hanyalah stimulus fisik. Akibatnya, pembuluh darah menyempit mendadak. Tekanan darah bisa naik tiba-tiba. Jantung dipaksa bekerja lebih cepat. Aliran darah ke otak bisa terganggu sesaat. Pada orang sehat, efek ini mungkin hanya terasa sebagai pusing ringan, sensasi tidak nyaman, atau rasa ngilu di kepala. Tapi pada orang tertentu, efeknya bisa jauh lebih serius. Kelompok yang paling berisiko adalah usia di atas 50 tahun, penderita tekanan darah tinggi, penderita diabetes, penderita penyakit jantung, orang dengan gangguan saraf, dan mereka yang sering kurang tidur. Masalahnya, banyak orang tidak sadar bahwa dirinya sudah masuk kelompok ini. Yang sering saya temui di klinik adalah begini. Pasien berkata, "Dok, saya tidak punya penyakit apa-apa." Tapi setelah diperiksa, tekanan darahnya fluktuatif, gula darahnya mulai naik, kolesterolnya diam-diam tinggi, refleks sarafnya melambat. Artinya, tubuh sudah memberi peringatan dini, namun belum terasa sebagai penyakit. Dan mandi di tengah malam bisa menjadi pemicu tambahan yang mempercepat masalah itu muncul ke permukaan. Sekali lagi, ini bukan larangan mutlak untuk semua orang. Namun, secara medis, kita melihat pola risiko yang konsisten dari tahun ke tahun. Bahkan dalam beberapa jurnal kedokteran, paparan dingin mendadak di malam hari dikaitkan dengan peningkatan resiko aritmia, gangguan keseimbangan tekanan darah, kekakuan otot dan sendi, serta gangguan kualitas tidur. Yang membuat ini berbahaya adalah efeknya tidak langsung dramatis. Tidak ada suara keras, tidak ada tanda bahaya instan. Hanya tidur makin tidak nyenyak, badan terasa tidak segar, cepat lelah, sering kesemutan, dan mudah masuk angin. Hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa. Padahal, itu adalah bahasa tubuh yang sedang meminta perhatian. Tapi saya ingin Anda tenang. Karena di dunia medis, selama belum terjadi kerusakan permanen, tubuh masih punya kapasitas adaptasi yang luar biasa. Dan inilah kabar baiknya. Dengan mengatur ulang waktu mandi, suhu air, dan ritual sebelum tidur, banyak pasien saya merasakan tidur lebih nyenyak, tekanan darah lebih stabil, nyeri sendi berkurang, dan energi pagi hari meningkat. Dan di bagian ketiga, saya akan uraikan secara lengkap 6 hal baik yang terjadi pada tubuh saat Anda tidak lagi mandi sembarangan di tengah malam. Lengkap, terstruktur, dan berdasarkan pendekatan medis yang aman. Jangan kemana-mana, karena bagian berikutnya adalah bagian yang paling dinanti. Di sanalah Anda akan melihat bahwa perubahan kecil bisa membawa dampak besar untuk kesehatan jangka panjang Anda. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak ditunggu. Saya ingin Anda duduk dengan nyaman, tarik napas pelan, dan dengarkan baik-baik. Karena yang akan saya sampaikan ini bukan larangan, melainkan kabar gembira dari sudut pandang medis. Banyak orang berpikir, kalau saya berhenti mandi tengah malam, apa benar ada manfaatnya, Dok? Jawaban saya sebagai dokter adalah, iya, ada. Dan dampaknya nyata. Mari kita bahas satu persatu.
Saat Anda tidak lagi mandi di tengah malam, tubuh tidak mengalami kejutan suhu mendadak pada fase istirahatnya. Akibatnya, pembuluh darah tidak menyempit secara tiba-tiba. Sistem saraf parasimpatis bekerja optimal. Tekanan darah tidak melonjak tanpa sebab. Pada banyak pasien, ini terlihat jelas pada hasil pengukuran. Tekanan darah pagi lebih stabil, keluhan pusing berkurang, rasa berat di tengkuk menurun. Ini bukan sugesti. Ini adalah respons fisiologis tubuh yang normal. Jantung menyukai keteraturan. Saat Anda tidak memaksa tubuh siaga di tengah malam, detak jantung lebih teratur, lebih efisien, dan tidak mudah berdebar tanpa sebab. Banyak pasien berkata, "Dok, sekarang jantung saya tidak sering berdebar saat mau tidur." Secara medis, ini karena beban kerja jantung berkurang pada jam pemulihan. Dan ini sangat penting, terutama untuk usia di atas 40 tahun. Ini salah satu manfaat terbesar yang sering tidak disadari. Tanpa mandi tengah malam, suhu inti tubuh turun secara alami, hormon melatonin dilepas optimal, fase tidur dalam menjadi lebih panjang. Hasilnya, tidur lebih nyenyak, jarang terbangun tengah malam, bangun pagi lebih segar. Dan ingat, tidur berkualitas adalah fondasi kesehatan jangka panjang. Banyak penyakit kronis berawal dari tidur yang terganggu bertahun-tahun. Pernah bangun pagi dengan badan terasa kaku, sendi ngilu, atau leher susah digerakkan? Paparan dingin di tengah malam bisa memperburuk kekakuan jaringan otot dan sendi, terutama pada usia lanjut. Saat kebiasaan ini dihentikan, aliran darah ke otot membaik, peradangan mikro berkurang, sendi terasa lebih ringan saat bangun. Ini sangat terasa pada pasien usia 50 tahun ke atas. Tubuh manusia tidak hanya soal organ, tapi juga soal keseimbangan sistem saraf. Dengan tidak mandi di tengah malam, saraf simpatis tidak terstimulasi berlebihan, saraf parasimpatis bekerja maksimal, respon stres menurun. Pasien sering melaporkan, lebih tenang, tidak mudah cemas, emosi lebih stabil. Ini bukan hanya efek fisik, tapi juga efek neurologis yang nyata. Ini yang jarang dibahas. Setiap stres fisik mendadak meningkatkan hormon kortisol. Jika ini terjadi berulang di malam hari, proses penuaan sel bisa dipercepat. Saat kebiasaan mandi tengah malam dihentikan, hormon stres lebih terkendali, regenerasi sel berjalan optimal, usia biologis tubuh lebih terjaga. Artinya, bukan hanya hidup lebih lama, tapi hidup dengan kualitas yang lebih baik. Sekarang pertanyaannya, kalau saya pulang malam dan ingin mandi, apa solusinya, Dok? Ini solusi yang aman secara medis. Usahakan mandi maksimal pukul 22 agar tubuh masih siap beradaptasi. Gunakan air hangat suam-suam kuku, bukan air dingin ekstrim. Batasi durasi mandi 5-7 menit, jangan terlalu lama. Keringkan tubuh dengan baik, terutama kepala dan leher. Berikan jeda 30-60 menit sebelum tidur agar sistem saraf kembali tenang. Jika lewat tengah malam, cukup cuci muka, kaki dan tangan, itu sudah cukup untuk kebersihan. Solusi ini bukan ekstrim, bukan menyiksa, dan ramah untuk jantung serta sistem saraf. Dan sekarang, saya ingin Anda mendengarkan satu cerita nyata dari pengalaman saya di klinik sekitar 1 bulan yang lalu. Cerita ini akan membuat Anda lebih memahami mengapa perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Sekitar 1 bulan yang lalu, di sebuah pagi yang cukup tenang di klinik, saya menerima seorang pasien yang datang ditemani anaknya. Mari kita sebut saja beliau Tuan A, usia 70 tahun. Posturnya tampak masih cukup tegap, bicaranya pelan, namun wajahnya menunjukkan kelelahan yang tidak biasa. Keluhan utama beliau sederhana, bahkan terdengar ringan bagi sebagian orang. "Dok, saya sering merasa pusing saat bangun pagi. Kadang dada terasa tidak enak dan badan seperti tidak segar meski sudah tidur. Tidak ada nyeri dada hebat, tidak ada sesak nafas berat, tidak ada riwayat stroke." Sekilas, banyak orang mungkin akan menganggap ini sekadar faktor usia.
Namun, sebagai dokter, saya tahu, keluhan ringan yang konsisten sering menyimpan cerita panjang. Saat saya gali lebih lanjut, ternyata Tuan A adalah pensiunan yang terbiasa tidur agak larut. Dan ada satu kebiasaan yang beliau lakukan hampir setiap hari selama bertahun-tahun. Beliau berkata, "Dok, saya kalau habis nonton TV malam, biasanya mandi jam 12 atau jam 1, biar badan enak dan cepat tidur." Kalimat itu diucapkan dengan tenang, tanpa rasa curiga apapun. Padahal, disitulah salah satu kunci masalahnya. Saat saya gali lebih lanjut, ternyata Tuan A adalah pensiunan yang terbiasa tidur agak larut. Dan ada satu kebiasaan yang beliau lakukan hampir setiap hari selama bertahun-tahun. Beliau berkata, "Dok, saya kalau habis nonton TV malam, biasanya mandi jam 12 atau jam 1, biar badan enak dan cepat tidur." Kalimat itu diucapkan dengan tenang, tanpa rasa curiga apapun. Padahal, disitulah salah satu kunci masalahnya. Saat saya gali lebih lanjut, ternyata Tuan A adalah pensiunan yang terbiasa tidur agak larut. Dan ada satu kebiasaan yang beliau lakukan hampir setiap hari selama bertahun-tahun. Beliau berkata, "Dok, saya kalau habis nonton TV malam, biasanya mandi jam 12 atau jam 1, biar badan enak dan cepat tidur." Kalimat itu diucapkan dengan tenang, tanpa rasa curiga apapun. Padahal, disitulah salah satu kunci masalahnya. Kami lakukan pemeriksaan bertahap. Hasilnya, tekanan darah pagi hari 155/90 mm hidragirum. Denyut jantung istirahat tidak teratur ringan. Gula darah puasa 118 mg per desiliter. Kolesterol total 218 mg per desiliter. Tidak ekstrim, tidak gawat darurat. Namun secara medis, ini adalah profil resiko kardiovaskular usia lanjut. Dan kebiasaan mandi tengah malam menjadi faktor pemicu tambahan yang selama ini tidak beliau sadari. Saya tidak langsung melarang. Saya jelaskan perlahan, dengan bahasa yang bisa beliau pahami. Tentang ritme tubuh malam hari, respons pembuluh darah terhadap dingin, dan beban mendadak pada jantung usia lanjut. Beliau mendengarkan dengan serius, lalu berkata pelan, "Pantas, Dok. Saya sering merasa kaget di badan setelah mandi." Kami tidak memberikan obat baru yang berat. Yang kami lakukan justru modifikasi kebiasaan. Mandi dimajukan sebelum pukul 22. Air dibuat hangat, durasi dipersingkat, dan ada jeda sebelum tidur. Obat tetap ada, tapi tidak ditambah. Karena dalam banyak kasus, perubahan perilaku memberi dampak yang sangat signifikan. 2 minggu kemudian, Tuan A datang kontrol. Wajahnya terlihat lebih segar, langkahnya lebih ringan. Beliau berkata, "Dok, sekarang saya tidurnya lebih enak. Pusing pagi sudah jarang. Dada juga lebih ringan." Pemeriksaan ulang menunjukkan tekanan darah 138/85 mm aksa. Denyut jantung lebih teratur. Keluhan subjektif menurun signifikan. Ini bukan keajaiban. Ini adalah respon tubuh terhadap kebiasaan yang lebih selaras. Kasus Tuan A ini mengingatkan saya pada satu hal penting. Seringkali, yang membuat tubuh kita sakit bukanlah satu kejadian besar, melainkan kebiasaan kecil yang kita anggap sepele. Dan mandi di tengah malam adalah salah satunya. Di bagian terakhir, saya akan menyimpulkan semua pembahasan ini, memberikan pesan penting sebagai dokter, dan menutup dengan CTA yang lembut, agar kita bisa saling mengenal di kolom komentar. Sampai di titik ini, saya ingin Anda menarik napas sejenak dan merenungkan satu hal sederhana. Kesehatan tidak selalu rusak karena hal besar. Seringkali ia terkikis oleh kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari tanpa pernah kita pertanyakan. Mandi di tengah malam bagi sebagian orang terlihat sepele, namun dari sudut pandang medis, waktu, suhu, dan kondisi tubuh
memegang peranan yang sangat penting. Hari ini kita sudah membahas bersama bagaimana tubuh bekerja di malam hari, apa dampak mandi tengah malam pada syaraf dan jantung, 6 hal baik yang terjadi saat kebiasaan ini diatur dengan benar, hingga kisah nyata pasien usia 70 tahun yang membaik hanya dengan perubahan sederhana. Semua ini membawa kita pada satu kesimpulan penting. Tubuh kita selalu berusaha melindungi kita. Tugas kita adalah mendengarkan sinyalnya. Saya tidak meminta Anda berubah drastis mulai malam ini. Saya hanya mengajak Anda untuk mulai lebih sadar. Jika bisa mandi lebih awal, lakukan. Jika harus mandi malam, buatlah lebih aman untuk tubuh. Karena tujuan kita bukan hanya hidup lama, tapi hidup dengan kualitas yang baik hingga usia lanjut. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin mengajak Anda berinteraksi secara sederhana. Silahkan tulis di kolom komentar nama Anda dan asal daerah Anda. Bukan untuk apa-apa, tapi agar saya tahu dari mana saja sahabat sehat yang sedang berjuang menjaga tubuhnya hari ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan kepada orang tua, pasangan, atau siapapun yang Anda sayangi. Karena informasi kesehatan akan jauh lebih bermakna jika dibagikan dengan niat baik. Saya Dr. Fauzan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jaga kesehatan Anda, jaga kebiasaan kecil Anda, karena di sanalah masa depan tubuh Anda ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.